Kita baca dulu satu bagian dari Mazmur. Dua bagian sih dari Mazmur ya. Mazmur 104 ayat ke-10 sampai 25, lalu Mazmur 19. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri ikan maninya, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Di mana burung-burung bersarang, burung rangkut dengan rumahnya di bawah pohon sanupa. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah, ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengalung-alung akan bangsa, dan menuntut makanan dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah pekerjaannya, dan usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Ya, itu dulu ya. Lalu kemudian Mazmur pasal ke-19, kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara sekalian, Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan berkata mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinar. Oke, so kita berjumpa dalam Mazmur 104 ini dengan gambaran mengenai apa? Apa sih yang diceritakan, digambarkan sama Mazmur 104 dan Mazmur 19 yang barusan kita baca? Hal yang sama dengan yang kita lihat di dalam Kejadian 1 kan ya. Kejadian 1, Kejadian 2. Itu kita baca juga hal yang sama dengan yang dirujuk oleh Mazmur 104 dan Mazmur 19. Tapi kita kasih nama apa itu ya? Kita kasih nama apa itu? Yang dirujuk, yang diceritakan, yang menjadi pemain dalam Mazmur 104, Mazmur 19, Kejadian 1, Kejadian 2. Mungkin kita bisa tambahkan Mazmur 8. Apa yang diceritakan di sana? Apa yang dikisahkan? Kita kasih label apa? Saudara bisa menambahkan apa kira-kira? Apa itu? Kita kasih nama apa? Segala itu yang tadi disebut ya. Ada apa aja tadi disebut? Dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, ada kata benda apa aja. Nah, kata bendanya nih, kita urutin kata benda nih. Apa aja? Bulan, matahari, laut. Bulan, matahari, laut. Terus apa lagi? Sebentar ya. Bulan, matahari, laut. Lalu apa lagi? Langit. Apa lagi? Cakrawala, awan, lalu kemudian apa? Hari, ya. Lalu di sisi yang lain, penghuninya apa aja tuh penghuninya? Ada? Kalau dalam Mazmur 104 disebutkan di sana ada singa-singa, ya.
kambing-kambing, kambing-kambing hutan ya. Lalu kemudian apa lagi? Keledai, burung-burung ya. Terus apa lagi? Leviathan ya, hewan-hewan laut. Lalu apa lagi? Kapal-kapal yang berlayar di sana gitu kan. Lalu juga manusia, ya kan? Lalu kemudian ini semua dirangkum. Kalau dalam bahasa Mazmur 104 ini dirangkum sebagai apa sih? Ini disebut sebagai apa? Gunung-gunung ya. Ini hari-hari ini maksudnya day ya. And nights, malam-malam ya. Day and nights, gunung-gunung, dan seterusnya. Nah ini semua dilihat sebagai apa? Dan pertama, perhatikan di sini. Manusia itu diletakkan apakah di atas semuanya ataukah di tengah-tengah semuanya? Manusia itu apakah diletakkan sebagai satu hal yang seperti semuanya ini ada untuk manusia, ataukah manusia ini salah satu dari sekian banyak hal-hal yang disebutkan yang sama-sama ada untuk Tuhan? Kambing-kambing gunung berrelasi sama Tuhan, ada bagi Tuhan, bergerak, hidup di hadapan Tuhan. Demikian dengan anak-anak manusia. Demikian dengan kapal-kapal, demikian dengan Leviathan. Kira-kira kita observasi nih ya. Perhatikan yang pertama, manusia salah satu dari semua itu. Dan semua itu tidak ada yang tidak berhubungan dengan pusatnya itu apa? Pusatnya bukan manusia, pusatnya adalah Tuhan. Ya, Tuhan. Yang menciptakan, yang menopang, yang memelihara, memberi makan kambing-kambing. Gak dikatakan Tuhan menciptakan manusia untuk memberi makan kambing-kambing, tapi Tuhan sendiri memberi makan kambing-kambing. Ya kan? Lalu kemudian kita lihat di sini. Ini semua disebut apa sih? Nah, kita biasanya punya skenario nih yang akrab sama kita. Dalam skenario kita, biasanya kita menyebut ini semua kecuali manusia, ya. Jadi ini semua nih kecuali manusia dan kecuali Tuhan, kita sebut sebagai apa? Ciptaan. Betul. Jadi kita pakai istilah, taruh di atas saja ya biar lebih kelihatan ya. Ciptaan. Waktu kita bilang ciptaan, kita di sini agak nggak konsisten seringkali saya jumpai dalam pemakaian istilah ciptaan itu. Karena di satu sisi yang kita bilang ciptaan itu tentu kan kalau didesak lebih lanjut termasuk manusia. Ya habis manusia masa pencipta ya, manusia pasti ciptaan. Gitu ya. Tapi ketika kita ngomong creation, ciptaan, coba kita jujur aja, seringkali yang ada di benak kita itu apa termasuk manusia enggak? Seringkali kalau ditanya apakah ciptaan itu termasuk manusia, apakah manusia itu ciptaan? Tentu jawabannya afirmatif. Yes, pasti. Tapi kalau nggak ditanya, kita nggak nanya itu juga. Kalau nggak ditanya, kita mengasumsikan lewat pemakaian bahasa kita, misalnya. Contoh, kita manusia ini terpanggil untuk memelihara ciptaan. Ciptaan itu ciptaan yang indah, yang diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Ciptaan itu ciptaan yang harus dilestarikan. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi caretaker dari ciptaan. Kita ini terpanggil mengelola ciptaan. Kita terpanggil untuk memimpin ciptaan. Kita terpanggil untuk tidak merusak ciptaan. Tapi ciptaan itu ya ciptaan. Ciptaan itu tidak boleh disembah. Sering ya kita dengar itu ya. Ciptaan itu tidak boleh disembah. Ciptaan itu indah, baik, tapi dia bukan Tuhan loh. Tuhan itu pencipta. Ciptaan itu ciptaan. Kita manusia tidak boleh menyembah ciptaan. Sering kita dengar itu, khususnya kalau kita baca-baca tulisan-tulisan dari Agustin misalnya ya, kita sering mendengar hal itu. Ciptaan tidak boleh disembah karena ciptaan bukan pencipta. Ciptaan ada di mana ya kita sering kali kalau kita tanya.
Ciptaan ada di bawah kita, Tuhan di atas kita, gitu ya. Tetapi tentu ini ketidakkonsistenan yang tipis ya, ketidakkonsistenan yang dangkal. Kenapa? Karena ketika kita ditanya, loh tapi lu apa? Kamu sendiri yang bertanya itu, yang dikatakan tidak boleh menyembah ciptaan, harus menyembah pencipta. Kamu sendiri apa? Saya apa ya? Saya manusia. Lah manusia itu apa? Manusia ya ciptaan gitu, ya ciptaan lah ya. Kan gitu kan, kita jawabnya ya. Jadi artinya dalam jantung kita, ketika kita ditanyai kita itu apa, kita tahu jawabannya, kita ciptaan. Tapi secara tidak konsisten, waktu kita memikirkan pekerjaan kita, memikirkan apa? Kehidupan kita, memikirkan makna hidup kita itu sendiri, memikirkan panggilan kita dalam dunia, memikirkan posisi kita, identitas kita sebagai manusia, secara tidak konsisten, kita itu memikirkannya sebagai bukan bagian dari ciptaan. Ya, bukan bagian dari ciptaan. Tetapi memang kalau ditanya secara doktrinal, jadi kalau kita ditanya kayak pertanyaan katekisasi gitu ya. Nah, pertanyaan ini kan sudah mengandung jawaban sebetulnya ya. Namanya pertanyaan itu kan di dalamnya itu udah banyak asumsi, kan gitu ya. Pertanyaan itu udah sendirinya itu ada framework tertentu, ada asumsi tertentu terkandung dalam pertanyaannya. Itu sebabnya kita perlu membandingkan antara ketika kita ditanya pertanyaan tertentu sama tidak ditanya. Apa bedanya? Dan saya mengamati inilah bedanya. Ketika kita tidak ditanya, kita itu lebih jujur seringkali. Kenapa lebih jujur? Karena kita menjawab secara tidak langsung. Kita menjawab lewat secara implisit dari apa yang kita asumsikan. Waktu kita itu ngomong mengenai misalnya ciptaan sebagai yang harus ditaklukkan, yang harus ditebus oleh manusia, yang harus dipakai demi kemuliaan Tuhan, yang tidak boleh disembah ciptaan itu, dan seterusnya. Kita lebih jujur di sana, lebih mencerminkan realitasnya. Yaitu apa? Realitasnya, kita ini seringkali memposisikan Tuhan sebagai pencipta. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Alam sebagai ciptaan, tapi manusia sebagai jelas bukan pencipta. Dan kalau ditanya, kita akan bilang sebagai ciptaan. Tapi kalau nggak ditanya, kita menghidupi hidup ini, kita beroperasi dengan asumsi manusia itu apa. Nah, ini question mark besar. Question mark besar. Pencipta juga kita nggak berani ngomong itu. Nah, kita mungkin akan ngomong itu. Kita itu somehow co-creator, ya, co-creator. Dan itu separuh benar. Tapi saya akan ngomong separuh doang. Karena ada separuh realitas yang lain yang nggak ditekankan sama itu. Nah, oke, ini pembukaannya ya. Ini pembukaannya. Karena saya mau ngomong mengenai creation, ciptaan, yang kita harus melihat implikasinya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau secara doktrinal, satu persatu teorinya ditanya, kita sih jelas. Kita akan bilang, ini semua ciptaan, manusia pun termasuk ciptaan. Tapi kenapa kita seringkali ketika menggambar, kita gambar tuh kayak gini. Ini ciptaan, ini pencipta, lalu ini manusia. Loh, manusia kan ciptaan juga, kenapa jadi 3? Lalu kita bilang, oh iya, karena manusia itu posisinya istimewa. Dan Alkitab memang ngomong manusia posisinya istimewa. Yes, betul. Tetapi juga hewan posisinya istimewa juga loh. Istimewa dengan cara lain. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi manusia. Exactly. Tidak ada yang menggantikan posisi kambing juga. Yang bisa jadi kambing itu hanya kambing. Gajah nggak bisa jadi kambing. Betul nggak? Bisa nggak menggantikan posisi dalam dunia ciptaan Tuhan, posisi daripada kambing, sesuatu yang lain yang bukan kambing. Cacing misalnya, gantiin posisi kambing, bisa nggak? Emas gantiin posisi kambing, bisa nggak? Kalau di pasar mungkin bisa gitu ya, pakai emas beli kambing gitu kan.
Lalu kita mulai bikin kayak seolah-olah, nah ini another assumption yang saya coba kuliti ya. Kita bikin seolah-olah ada satu hal dalam dunia ini, ada satu benda dalam dunia ini yang lebih berharga dari yang lain. Misal, kita suka ngomong apa? Ya, antara emas sama emas-emas, ya lebih berharga mana? Mungkin kamu akan bilang lebih berharga emas gitu kan, daripada emas-emas. Lalu orang bertengkar secara teologis lebih berharga emas-emas daripada emas kan gitu kan. Karena emas-emas nggak bisa dibeli pakai emas. Walaupun kalau dia kawin dia perlu emas kawin kan gitu. Tapi emas-emas sama emas tidak tergantikan gitu ya. Emas-emas nggak bisa dibeli pakai emas. Tapi nggak konsisten juga, karena kalau disuruh milih, mungkin kita akan bilang, kalau saya punya 60 kg emas, lebih mending daripada saya punya 60 kg emas-emas kan gitu ya. Tapi of course kita kemudian menjawab secara theologically proper, emas-emas itu yang lebih berharga daripada emas kan gitu ya, karena dia imago Dei dan segala macam. Tapi pertanyaannya adalah ini, apakah emas-emas bisa menggantikan emas? Bisa nggak? Bayangkan sebuah universe, tidak ada aurum di sana, tidak ada argen. Aurum itu emas ya. Rumus kimia dari emas, maksud saya. Gak ada emas dalam universe itu. Tidak ada uranium dalam universe itu, atau yang lebih penting, walaupun mungkin secara finansial harganya agak lebih kurang ya. Tidak ada hidrogen dalam universe itu. Tidak ada oksigen. Jadi apa universe itu? Sebuah alam semesta tanpa atom hidrogen. Jadi apa? Jawabannya ya nggak jadi alam semesta seperti hari ini ya. Betul ya? Hidrogen itu benda atau manusia? Benda. Bukan hewan bahkan gitu ya. Hidrogen, benda kan? Lalu kita bilang apa? Ya lebih berharga mana? Manusia, apa kambing, apa emas? Oh ya emas paling nggak berharga lah, dia cuma benda aja. Kambing lebih berharga dari emas, really? Manusia ya lebih berharga dari kambing lah. Yes, saya setuju itu. Saya setuju kita bisa secara relatif meletakkan dalam konteks tertentu, yang satu lebih berharga dari yang lain. Betul dong. Misalnya apa ya? Misalnya kalau kamu dihadapkan pada sebuah pilihan, mengorbankan hewan atau manusia. Kamu naik kapal, kapalnya harus dibuang sebagian muatan. Yang kamu buang apa? Emas, kambing, atau penumpang? Ya emas dulu dibuang kan? Baru kambing? Enggak lah ya, mungkin kamu akan pikir kambing dulu dibuang baru emas ya. Baru terakhir masih nggak bisa buang juga, masih kapalnya terancam hancur juga, ya buanglah manusia yang kena undi gitu. Seperti dalam cerita Yunus. Kan gitu kan? Baru buang manusianya. Tapi masalahnya, kalau kita lihat dari sisi lain, bayangkan sebuah alam semesta tanpa salah satu daripada bendanya. Let's say benda yang paling kayak nggak kelihatan deh. Sebuah jenis atom. Hidrogen let's say. Alam semesta tanpa hidrogen. Jadi apa dia? Jawabannya ya nggak ada. Alam semesta tanpa hidrogen nggak jadi alam semesta seperti hari ini. Tanpa hidrogen nggak ada matahari, nggak ada bintang, nggak ada air, nggak ada kamu. Atau kamu ada tapi nggak ada hidrogennya. Nggak tahu kayak apa itu manusia nggak ada hidrogennya. Tiap kita ini kan ada hidrogen, ya ada karbon, ada oksigen, ada nitrogen, betul kan ya manusia ya. Kamu punya air kan, 80% air ya, sudah H2O kan. Tapi hidrogen itu kan benda. Lalu dari sini saya mau ngomong apa? Theologically speaking, saya mau ngomong gini. Segala sesuatu dalam alam semesta ini tak tergantikan. Kita sering mengatakan tiap pribadi tak tergantikan, dan saya mengerti, yes, saya setuju itu. Tiap pribadi itu gak tergantikan. Si Yadi ini mati gak bisa diganti sama manusia lain yang wujudnya mirip, bahasanya sama, umurnya sama, bobotnya sama, tetap bukan si Yadi kan gitu ya. Orangutan digundulin, dioperasi plastik di Korea, dibikin kayak si Yadi ini, penampakan luarnya mungkin bisa ya. Tapi bukan si Yadi kan ya. Karena ingatannya juga beda dan segala macam. Terus kamu bilang, oh mungkin otaknya nggak tahu lah, di reprogramming apalah terus jadi si Yadi ini. Ya maybe, tapi tetap bukan yang sama ya, tapi itu tetap
problem yang nggak terselesaikan. Tapi poin saya ini, yes, satu manusia nggak bisa diganti sama manusia lain. Betul? Walaupun di perusahaan seringkali terjadi begitu. Dalam cara kamu beroperasi dalam dunia kadang-kadang begitu. Satu teman diganti teman yang lain. Kan gitu ya. Satu istri diganti istri yang lain, satu suami diganti suami yang lain gitu ya. Dan segala macam ya. Tapi manusia irreplaceable manusia. Yes, karena dia person. Tapi saya akan introduce idea yang agak lebih luas sedikit. Saya setuju itu. Manusia itu sebagai person tidak bisa tergantikan. Tetapi, apakah spesies bisa tergantikan? Sebuah dunia tanpa anjing, atau let's say, hal yang lebih kita secara tradisional taruh lebih rendah dari anjing, benda mati. Sebuah alam semesta tanpa silikon, sebuah alam semesta tanpa, you name it, oksigen, hidrogen, karbon, you name it. Bisa gak? Jawabannya saya kira sama afirmatifnya dengan apakah sebuah alam semesta tanpa Gerin tetap alam semesta yang sama? Jawabannya tidak, negatif. Betul ya? Jadi artinya, kita perlu mempertanyakan ulang, apakah kerangka atau kategori pemahaman kita mengenai segala yang ada ini, alam semesta ini, sudah cukup nggak untuk kita memahami segala yang ada? Atau yang kedua, apa kategori itu, sebagai orang Kristen ya, kita bisa nanya, berasal dari Alkitab nggak sih? Kita memahami segala keberadaan ini, khususnya waktu kita menghidupinya. Saya nggak begitu tarik waktu jawab soal katekisasi, karena jawab soal katekisasi bisa seringkali tinggal ngapalin, copy paste aja gitu ya. Tapi waktu kita menghidupinya, saya nggak begitu tarik sama learn religion gitu, agama yang dipelajari, atau studied religion, atau confess religion, nggak gitu tertarik saya. Saya lebih tertarik sama live religion, ya, agama yang dihidupi. Nah, agama yang kamu hidupi, your live religion, itu dalam agama itu, apakah sudah sesuai enggak dengan apa yang dihidupi sama saksi-saksi dari bekerjanya Tuhan di tengah umat manusia yang kita lihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kesaksiannya. Serupa enggak itu agamanya? Apakah live religion kamu itu sama dengan agamanya penulis Mazmur 104 atau Mazmur 19 atau Kejadian 1 atau Kejadian 2 atau Mazmur 8 atau Roma 8? Sama nggak itu? Dan saya akan bilang kemungkinan tidak. Kalau kamu punya pandangan dunia tanpa kambing ya nggak apa-apa lah. Dunia tanpa seorang Gerin, wah, kacau. Iya, in a way, ya. Tuhan lebih sayang Gerin daripada kambing. Iya, oke. Walaupun agak susah juga membayangkan dunia tanpa sate kambing, tapi oke, anyway. Cuman ini ada kelemahan yang saya kira sulit kita bantah. Yaitu apa? Kategori seperti itu kita yang bikin loh. Kita yang bikin. Memangnya kamu ketemu di Alkitab gambaran mengenai alam semesta di mana manusia harus ada, yang lain boleh nggak ada. Jadi kita bagi dua ya, kalau kita tanya ya kategorinya, bagaimana melihat semuanya ini. Oke, satu, jawaban katekisasi kamu udah benar, ciptaan, saya setuju itu. Tapi oke, saya coba explore yang lain-lain, jawaban yang lain-lain, kandidatnya yang mungkin lebih sesuai dengan live religion kamu. Nanti baru belakangan kita coba kembali kepada jawaban yang pertama. Tapi oke, yang kedua, kalau kamu tadi bagi-bagi itu ya, oke, manusia mau nggak mau harus ada, apalagi manusia namanya saya, mau nggak mau harus ada. Tapi kalau yang lain-lain nggak harus ada, oke. Kamu sedang mengasumsikan atau sedang melihat dunia pakai sepasang kacamata apa sebenarnya? Kamu membagi dua dunia ini antara hal-hal yang mau tak mau harus ada, atau hal-hal yang apa misalnya esensial gitu, vs hal-hal yang tidak esensial.
yang nggak harus ada atau yang nggak penting. Oke? Boleh juga. Tapi saya akan tunjukkan problematiknya. Kira-kira udah bisa ngeliat nggak problematiknya apa? Pertama, dari mana sih ide itu? Yang penting sama kagak penting. Dari Alkitab bukan? Mungkin bukan. Kedua, katakanlah oke lah, idenya bukan dari Alkitab dan oke juga. Ya oke. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ini. Yang kamu bilang esensial dan yang kamu bilang tidak esensial sangat egosentris. Yaitu esensial buat kamu. Misalnya kenapa kita berkata, ya manusia harus ada, tapi mungkin kambing nggak harus ada. Kambing nggak harus ada, tapi kalau oksigen sih harus ada lah ya. Kenapa kambing nggak harus ada, oksigen harus ada, tapi kamu nggak dipertanyakan harus ada apa nggak ada, ya harus ada lah. Saya. Jawabannya. Karena kamu melihat segala sesuatunya mulai dari diri kamu. Atau setidaknya mulai dari spesies kamu. Mulai dari manusia. Ini namanya apa? Antroposentrisme. Ya, antroposentrisme. Atau kalau ini secara general ya eksentrisme. Tapi X ini seringkali diisi ya dengan apa yang paling dekat sama kita. Ya, kalau bukan egosentrisme ya antropo lah. Ya, antropo artinya manusia ya, antroposentrisme atau egosentrisme. Kan gitu aja. Dan itu saya kira secara jujur seringkali adalah live religion kita. Next, apa lagi? Kita bagi segala yang ada. Karena kita baginya seperti ini, kira-kira kita bagaimana kemudian menggolongkan kacamata apa kita pakai? Kalau kita orang Kristen mungkin ini. Ini kan alam ya, natur. Lalu kita mulai memasukkan sebagai orang Kristen, oke, Tuhan. Lalu somehow ada diri manusia. Lalu kita bilang ini semua ini natur, ciptaan. Lalu kita punya kategori natur sama supernatur ya. Nah, yang disebut sebagai supernatur itu apa dan natur itu apa? Dan beberapa orang coba defend pembagian ini, termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri mungkin berapa? 15 tahun yang lalu gitu saya agak ragu-ragu gitu dengan orang-orang yang seperti mempertanyakan kategori atau dikotomi antara supernatural dengan natural. Kenapa? Karena kayak saya bilang, tapi kan hal-hal semacam mukjizat itu kan supernatural. Ya, bagaimana mungkin orang melihat dunia ini tanpa adanya supernatural dan tetap Kristen dan seterusnya. Ya, oke. Tapi coba kita perhatikan. Apa sih konsekuensinya dan dari mana datangnya pembagian dikotomi itu, natural dan supernatural? Kalau kita pakai kacamata ini, kita akan melihat hal-hal ini ya, bulan, matahari, laut, langit, cakrawala, awan, segala macam ini. Yang disebut sama Mazmur 104 itu. Yang disebut sebagai karya Tuhan. Itu sebagai natural apa supernatural? Anjingmu itu natural apa supernatural? Anjingmu makan dan berak itu natural apa supernatural? Natural. Ya, betul dong? Natural dong? Hosti berubah menjadi tubuh Kristus. Anggur diberkati berubah menjadi darah Kristus. Natural, supernatural? Supernatural. Kamu sakit mah, makan promah, baik. Natural, supernatural? Natural. Kamu sakit mah, ditumpangin tangan pendeta, baik. Natural apa supernatural? Supernatural. Penjudi, terus bertobat, nggak berjudi lagi, natural apa supernatural? Tergantung. Nggak judinya karena duit habis, natural. Nggak judinya karena ditumpangi tangan pendeta, supernatural, itu ya. Oke ya, supernatural, natural, ngerti lah ya. Batasnya di mana? Seringkali batasnya begini, mirip seperti batasnya antara apakah gejala kejiwaan atau kerasukan setan. Kan gitu ya. Dia ini pak, badannya kejang-kejang, katatonik ya. Terus dia berontak-berontak tuh sampai, wah. Terus suaranya keluar aneh-aneh. Oke, selidiki dulu. Oh ternyata
Setelah diselidiki, memang ada gejala kejiwaan tertentu. Oh, ini psikologi aja. Oh, ini nggak cuma psikologi, Pak. Dia bisa, itu loh Pak, anak kecil umur 8, dia lempar orang-orang berotot, badannya besar-besar, ya. 3 orang pegangin, kelempar semua. Oh, itu bukan cuma natural, Pak. Ini supernatural, benar-benar kerasukan setan. Oke. Lalu kita bagi 2 itu. Ini natural, ini supernatural. Dan supernatural artinya kita jelasinnya gimana? Kenapa itu kita taruh dalam kotak supernatural? Karena nggak bisa dijelasin secara natural, kan gitulah ya. Demikian dengan tadi kan, ditumpangin tangan kok sakit mahnya baik. Oh, itu supernatural. Oh, tadi makan promah sih. Oh ya, enggak sih, sebenarnya bukan pendetanya tapi promahnya, berarti itu natural, kan gitu ya. Jadi kalau bisa dijelasin jadi natural, kalau nggak bisa dijelasin jadi supernatural. Nah, kalau kayak begini ya, ini secara internal problematik. Kenapa? Karena banyak hal dulu nggak bisa dijelasin, sekarang bisa dijelasin. Misalnya apa? Misalnya kalau orang modern masuk ke dalam pedalaman hutan, ketemu orang purba, orang primitif ya. Kan di Indonesia ini masih ada juga lah orang purba ya, di apa itu? Bukan di Purbalingga sih, tapi di kayak Papua gitu ya, di pedalaman gitu, di kampung-kampung, di hutan-hutan. Adalah orang purba kita ketemu, orang dari zaman batu gitu kan. Gak pernah lihat peradaban terlalu banyak. Mereka lihat pesawat terbang, mereka lihat orang turun dari pesawat terbang. Mereka nggak bisa jelasin, manusia kok bisa terbang kan gitu kan. Bisa disembah-sembah itu. Kamu punya kamera, ada lampu flash gitu. Wah, mereka pikir kamu Thor gitu kali kan, bisa keluarin petir gitu. Karena mereka nggak bisa jelasin. Nggak bisa dijelasin means supranatural. Batas natural dan supranatural itu di mana? Oke ya, itu kita tanya ya. Maka sekarang kita tanya pertanyaan kedua sebagai orang Kristen. Kok bisa sih pakai membagi 2 dunia itu, supranatural dan natural? Itu dapatnya dari mana kategori itu? Dari Alkitab enggak? Ayatnya mana? Ayatnya mana bahwa dunia ini harus dibagi menjadi hal-hal yang enggak bisa dijelasin sama yang bisa dijelasin? Hal-hal yang natural dan supranatural. Atau paling gampang aja, kamu searching aja di Alkitab kamu, ada nggak istilah natural, alamiah, dan super alamiah? Ada nggak? Ada nggak? Bisa searching di Alkitab kamu, bisa kan? Kalau kita bagi 2 misalnya apa? Jahat, baik, ada. Betul ya? Kita bagi 2 misalnya laki-laki, perempuan, ada. Kita bagi 2 apalagi lah? Sehat, sakit, ada. Supernatural, natural ada nggak di Alkitab kita kalau kita searching? Istilah itu ada? Nggak ada loh. Artinya ini bukan dari Alkitab, tapi kita udah melekat banget sehingga kita pikirin dari Alkitab. Dan ini beroperasi khususnya di dalam live religion kita, agama yang kita hidupi. Yang saya nggak akan bilang terlalu cepat, itu agama Kristen. Walaupun kamu orang Kristen, kamu pergi ke gereja, kamu baca Alkitab, kamu baca katekisasi yang namanya itu pelajaran agama Kristen. Tapi your live religion, agama yang kamu hidupi, nggak tentu Kristen. Pasti sinkretis. Nah, salah satu sinkresinya ini yang saya coba kuliti ya pada pertemuan kita ini. Oke, so apa indikasinya? Indikasinya salah satunya ini. Kalau kita bilang pekerjaan Tuhan, ya pekerjaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kita seringkali menempelkan istilah itu pada hal-hal yang kita bilang bukan natural, ya enggak. Contohnya apa? Ya kayak tadi, sakit mah, promahnya habis, ditumpangin tangan, sakit mahnya baik. Terus kita bilang, terpujilah Allah, Tuhan Maha Besar. Yes. Tapi kamu ngomong begitu nggak ketika misalnya kamu beli dari Ace Hardware bibit bunga mawar, kamu
taruh di media tanam yang kamu beli juga dari S-Hardware itu atau apapun, kamu sirami dengan jadwal yang sesuai dengan petunjuk penggunaan. Setelah seminggu atau 8 hari terus keluar tunasnya, kamu bilang nggak? Pekerjaan Allah sungguh besar, ya terpujilah Allah. Kamu bilang itu nggak? Mungkin enggak loh. Mungkin enggak. Ya. Saya tidak keberatan apa-apa untuk mengaminkan bahwa hal-hal yang tidak lazim atau hal-hal yang sulit dijelaskan adalah pekerjaan Tuhan. Saya nggak ada kesulitan dengan itu. Jadi misalnya, kalau ada orang sakit, ditumpangi tangan sama pendeta doang, sembuh dia, saya nggak ada keberatan bilang, itu pekerjaan Tuhan. Tapi tentu kita harus kritis. Kenapa kita tidak mengatakan, kalau saya haus, saya minum air, terus saya jadi nggak haus lagi? Kenapa kita tidak mengatakan itu pekerjaan Tuhan juga? Kenapa kita mengatakan kalau orang berpuasa tidak makan dan minum 40 hari masih hidup? Nah, itu pekerjaan Tuhan. Tuhan Maha Besar. Tapi kalau orang 40 hari itu makan dan minum dan dia tetap hidup, kenapa mendadak jadi natural? Maksud lu natural itu apa? Di sini kita perlu hati-hati. Natural itu seringkali secara sesungguhnya kita artikan ya. Dalam prakteknya lah, kalau ditanya pertanyaan katekisasi, kita akan bilang, ya natur ini ciptaan Tuhan, ya. Tapi in your live religion, ya, in practice, in daily practice, kamu sebut natur ini apa? Dan ini sesuai sih dengan asal-muasal istilah natur juga sebetulnya. Ini adalah sesuatu yang devoid divine activity. Devoid of divine activities. Artinya, natur ini sesuatu yang otonom dari Tuhan. Otonom itu apa sih? Terlepas dari Tuhan. Walaupun otak katekisasi kita nggak akan bilang gitu. Oh ya, tapi ini juga terkait sama Tuhan. Tapi ini nggak konsisten loh. Nggak konsisten di mana? Kalau ini terkait sama Tuhan juga, terus supernatur ini terkait sama Tuhan juga, lantas kenapa harus dibedain? Saya tidak mempertanyakan bahwa ini nggak ada. Seperti beberapa orang suka katakan gitu ya, beberapa orang yang kejangkitan naturalisme, naturalisme, kita mungkin waktu mau menekankan supernatural adalah karena kita mau menyembuhkan penyakit atau berespon kepada mereka yang kejangkitan penyakit naturalisme. Tapi kita akan bilang orang-orang yang kejangkitan naturalisme, mereka itu mengatakan apa? Ini nggak ada. Dalam artian yang dirujuk oleh hal-hal yang ditaruh di kotak supernatural. Nah, itu nggak ada. Nah, hal itu orang ini apa? Realitas seperti ini misalnya, Tuhan, malaikat, dan barangkali musuhnya Tuhan secara langsung. Dan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dari dalam natur sendiri misalnya. Itu nggak ada. Oke? Saya akan bilang, saya nggak akan terima itu. Karena kalau kita terima itu, kita akan bilang, Tuhan nggak ada dong. Masa kita orang Kristen bilang Tuhan nggak ada? Nggak mungkin kan? Malaikat nggak ada dong. Masa kita orang Kristen bilang malaikat nggak ada? Ada dong malaikat, ya kan? Atau cara bekerja Tuhan yang kita nggak ngerti, masa kita bilang itu nggak ada? Ada dong. Maka yang supranatural ada, oke, kita terima itu, supranatural ada. Atau yang lebih tepat, yang dirujuk oleh istilah supranatural itu ada. Yes. Yang dirujuk oleh istilah natural, jelas ada. Masa kita bilang tikus nggak ada, keledai nggak ada, kambing hutan nggak ada ya, hutan apa dan langit dan daratan nggak ada. Masa nggak ada ya? Pasti ada ya kan? Tapi pertanyaannya, yang saya pertanyakan tuh bukan natural atau supernaturalnya per se, tapi ininya, garisnya ini loh. Kenapa harus dibedakan? Apa dasar yang membedakan? Apa dasar Alkitabnya?
Atau katakanlah Alkitab kita nggak pakai, apa dasar filosofisnya? Saya melihat tidak ada jawaban yang convincing di sana. Gak ada. Seringkali ini kita tekankan karena kita mau menolak naturalisme. Maka kita menekankan mukjizat itu nyata gitu ya. Mukjizat itu ada. Tuhan tuh bekerja secara langsung. Karena kita menolak naturalisme. Dan apa itu naturalisme? Naturalisme adalah sebuah isme yang mengatakan bahwa alam ini bisa bekerja sendiri. Dan kita bisa menjelaskan segala sesuatu dari dalam alam ini sendiri. Tidak perlu sesuatu yang di luarnya. Apa yang di luar alam itu? Contohnya Tuhan. Kayak tadi misalnya. Tapi kemudian kita akan bilang apa? Kita akan bilang, loh, orang Kristen nggak perlu khawatir sama itu. Kenapa? Ya dari semula orang Kristen akan bilang, nomor satu, tidak ada yang namanya bisa dijelaskan atau bisa bekerja dari dalam dirinya sendiri selain Tuhan. Selain Tuhan gak ada tuh yang bisa bekerja, mengada, tetap ada dari dalam dirinya sendiri. Ya, in itself. Yes? Biasanya dirujuk dengan rujukan istilah supranatural, yang mistik-mistik, karena tidak masuk kepada yang natural. Tapi pertanyaannya, saya akan mempertanyakan pemisahnya itu. Saya nggak bilang itu nggak ada, tapi saya akan bilang, ngapain kita pakai dua hal itu, ngapain pakai dua kotak. Tapi kalau pakai satu kotak, ya mistik-mistik dimasukin yang natural nggak masuk, gitu kan ya. Lalu gajah dimasukin supranatural, gak masuk juga. Kan gitu ya. Saya bukan mempertanyakan rujukannya ada apa nggak ada. Saya mempertanyakan, ngapain pakai dua kotak? Dua kotak itu dari mana? Dari Alkitab bukan? Oke lah, gue bukan orang fundamentalis yang nggak dari Alkitab juga boleh. Oke. Apa dasar filosofisnya? Sampai sejauh ini saya nggak menjumpai ada yang convincing. Kenapa kita perlu pakai sistem dua kotak itu? Tapi dua kotak itu ya harus dua kotak ya. Kita nggak bisa satu kotak aja dan orang Kristen. Karena kalau satu kotak aja terus kita bilang nggak ada yang supranatural, natur doang yang ada. Ya udah langsung otomatis nggak jadi orang Kristen. Jadi naturalis. Orang-orang deis mungkin seperti itu ya. Langsung nggak jadi orang Kristen. Tapi orang Kristen juga nggak bisa cuman supernatur aja. Jelas dong. Masa? Karena ini juga nggak konsisten. Kalau supernatural aja berarti yang ada itu hanya apa? Tuhan, let's say malaikat gitu ya. Manusia ada nggak manusia? Manusia natur apa supernatur? Nah bingung kan? Makanya jangan pakai dua kotak. Makanya sekarang saya udah tobat. Saya nggak pakai itu dua kotak itu lagi. Kalau dulu, loh, masih percaya orang itu membuang supernatur. Wah, nggak Kristen kali orang itu. Saya pikir gitu. Tapi sekarang saya bilang itu bodoh betul ya mikir seperti itu. Dikotomi itu. Ya, dikotominya ya, bukan rujukannya. Bukan rujukannya. Oke, kalau rujukannya ridiculous of course. Yes? Ya. Ya. Nah, problemnya adalah menyebut gajah beranak sebagai supranatural adalah supranatural itu sendiri nanti jadi nggak ada artinya. Karena supranatural itu supranatural, di atas natural. Kalau dia natural juga kamu sebut supernatural, doesn't make any sense. Makanya saya akan bilang, buang dua kotak itu. Bukan buang rujukannya, kotaknya yang dibuang. Kategorinya yang dibuang. Bukan yang diletakkan dalam kategori. Ya, kalau yang diletakkan dalam kategori nggak mungkin dibuang, itu kan segala yang ada. Oke? Kita lanjut ya. So, natur supernatur, buang.
kategori apa lagi kita pakai untuk menyebut semua ini? Kategori yang masih berhubungan dengan yang opsi kedua tadi ya, tapi lebih langsung kepada manusia, yaitu kategori ini. Yang berkesadaran atau yang punya pikiran, punya mind, atau punya kehendak bebas, kehendak bebas, punya kehendak atau punya kehendak bebas dengan sisanya. Sisanya ini yang mekanis. Dengan kata lain, kita membagi dua, segala sesuatu itu adalah yang personal sama yang mekanis. Yang disebut personal di sini bisa macam-macam variasi, ada yang meletakkan misalnya otonom, bebas, you name it otonom, bebas, personal, dan yang mekanis. Kita taruh yang otonom, yang bisa berpikir, yang bebas, yang bisa berespon, manusia. Yang lain mekanis, misalnya hewan-hewan, tanam-tanaman, benda-benda mati, mekanis kan? Apa itu mekanis? Apa itu punya kebebasan? Mekanis itu mau nggak mau. Natrium sama klorida dicampur jadi natrium klorida pada satu keadaan yang paling umum lah setidaknya. Kan begitu. So, ini sesuatu yang mau nggak mau. Tapi manusia dikasih es krim vanila, nggak tentu mau. Bisa jadi dia nggak mau, hari ini saya doyan es krim, tapi hari ini saya nggak mau makan. Kan gitu aja. Atau saya nggak mau makan karena yang ngasih kamu. Kan gitu. Jadi manusia itu kan punya kedaulatannya sendiri. Jadi mereka membagi dua. Yang punya kebebasan atau kedaulatan atau person sebagai pribadi. Dengan yang sisanya. Nah yang sisanya ini yang just stupid animals atau just things, oke? Nah, tapi pembagian dua seperti ini pembagian yang modern sih, yang kemudian menghasilkan manusia mendominasi sisanya karena hanya just stupid animals, just things, raw materials. Maka manusia itu yang bebas untuk mengelola apapun. Dia bisa membuat hidup ini jadi apa saja. Dia bisa bikin dunia ini jadi apa saja. Itulah paradigma manusia modern. Dan manusia mau apa? Terserah dia lah, kan dia manusia, dia yang bertanggung jawab lah. Nah kalau kita bagi dua begini, ini juga tidak Kristen. Kenapa? Karena pertama, yang punya kehendak kan gak hanya manusia, ada Tuhan juga kan, yang kehendak beda sama manusia. Kedua, hewan-hewan itu juga bukan stupid animals, juga bukan just things. Tuhan itu punya kehendak untuk mereka. Mereka itu ada untuk satu maksud, walaupun maksud itu nggak selaras dengan kemauan manusia. Kalau mau pakai bahasa konkretnya, kambing tuh ada bukan cuman untuk elo. Ya kambing ada untuk elo, bolehlah. Karena lu doyan sate kambing. Tapi Tuhan tuh bikin kambing bukan hanya karena lu doyan sate kambing. Tuhan bikin kambing karena dia ingin bikin kambing. Dan itu ada dalam kehendak dia yang penuh dengan bijaksana yang mana kita bisa rest assured, dia bikin kambing sebelum manusia ada. Dalam narasi Kejadian 1 setidaknya. Dunia non manusia sudah ada sebelum ada manusia. Artinya, ada alam tanpa kita, tapi tak ada kita tanpa alam. Pernah kepikir itu gak? Alkitab menyajikan gambaran kayak gitu. Ada alam yang tanpa kita, namanya apa? Alam semesta sebelum Adam ada, kan gitu ya. Tapi nggak ada Adam yang nggak ada alamnya, nggak ada loh. Tapi kita bermimpi mengenai surga yang nggak ada alamnya. Surga supranatural kita apa? Ada pohon pakis nggak di sana? Ada orang hutan nggak? Ada kelinci nggak? Nggak ada itu semua. Yang ada apa? White background, kayak white background pada film The Matrix waktu Neo menjelaskan
waktu Neo dijelasin sama Morpheus mengenai apa itu matrix, Cartesian heaven kali yang kita mimpikan itu. Surga kita cuma koordinat aja gitu. Ya, koordinat tanpa background. Lalu kita di copy paste di sana. Itu saya tanya lagi. Ayatnya mana? Dari Alkitab bukan, ide itu. Kalau bukan dari Alkitab, defensible nggak secara rasional? Tapi oke lah, kita orang Kristen, kita nggak ngomong yang defensible secara rasional, nggak habis-habis. Tapi saya akan bilang dua-dua cara itu nggak convincing. Gambaran mengenai manusia sebagai satu-satunya realitas, di mana sisanya hanya sebagai mekanisme atau struktur pendukung dari manusia. Lalu Tuhan di mana? Iya, just sebagai sutradara yang udah nggak tahu di mana sekarang. Nah, ini gambaran dunia yang saya kira sangat tidak alkitabiah. Dan tidak heran kalau kita kemudian memperlakukan alam sebagai sekedar bahan baku buat pabrik kita, bahan baku buat mewujudkan mimpi-mimpi kita. Kita nggak mendengarkan dengan baik alam itu maunya apa. Lalu kalau saya ngomong begini langsung diserang. Ini suara dari orang liberal atau dari orang deep ekologi. Jadi orang kayak gini mikirnya adalah lebih baik planet ini nggak ada manusia, karena kalau nggak ada manusia lebih hijau, lebih nggak ada resiko perang nuklir lalu hancur semua dan segala macam gitu ya. Lebih sedikit manusia lebih baik dan seterusnya. Ya, oke. Tapi saya akan bilang enggak sih. Enggak. Karena di dalam Alkitab dikatakan manusia sebagai caretaker dari alam semesta, dan kalau Anda membaca bukunya Paul Marshall ya, Heaven is Not My Home, di sana dia menceritakan tuh bagaimana ini tentu hanya satu sisi ya. Jadi ini tentu bisa didiskusikan lagi sebenarnya contoh yang dia katakan, tapi saya kira kita perlu mempertimbangkan sisi itu juga ya. Sisi apa? Sisi bahwa hewan-hewan itu membutuhkan manusia. Nah, ini sisi yang saya kira kurang disoroti dalam kisah-kisah atau ulasan-ulasan berkenaan dengan lingkungan yang muncul dari mereka yang tidak mempertimbangkan atau yang bukan bersumber dari Alkitab lah ya. Agak kurang disoroti soal itu. Jadi seolah-olah kalau kamu membicarakan mengenai alam semesta, yang mengenai khususnya lingkungan hidup, itu bentur selalu cuma dari dua sisi aja, yaitu sisi yang antroposentrik. Nah, itu mau bikin semua hutan jadi pabrik, jadi pabrik atau jadi tanaman penghasil bahan baku pabrik, gitu ya. Jadi hutan itu jadi kebun sawit atau jadi kebun kayu komoditas atau jadi apapun ya, lahan pertanian atau jadi tambang batu bara atau whatever. Itu sisi antroposentrik. Atau sisi deep ecology, radical ecology yang kayak manusia itu sekunder, mendingan nggak ada aja malah sebetulnya, dan seterusnya ya. Lalu cuma dua sisi ini, dan dua sisi ini bentur of course ya. Tapi saya kira kita nggak hanya punya dua sisi ini. Alkitab menyajikan satu gambaran yang berbeda sekali dari dua sisi ini. Ya, dua sisi ini kalau kita mau tertarik mendengar ulasan mengenai latar belakang filosofinya, yang antroposentrik itu berasal dari asumsi ini. Ya, mereka bagi dua antara mind sama mekanisme sebagai pengganti daripada supernatural sama natural. Sedangkan dari deep ecology mereka ambil dari panteisme. Ya, dari romantisisme yang mengatakan segala sesuatu ini bukan just stupid animals ya. Tapi alam semesta secara keseluruhan itu adalah suatu kesadaran yang besar. Ya, ada roh yang besar di belakangnya. Ada satu ya roh itu, geist itu ya, yang kemudian mewujud di dalam sejarah. Sejarah itu adalah manifestasi dari roh itu. Hegel misalnya ngomong begitu. Ya, Schelling, Fichte dan seterusnya. Romantisisme deh, ya. Ngomong seperti itu. Jadi segala yang ada ini bukan devoid of will, ya, tapi ada will-nya, super will
Dan manusia itu hanya salah satu aja. Nah, ini pandangan panteisme seperti itu. Nah, kita bukan dua-duanya ya, karena kita bukan panteis, kita juga bukan naturalis, materialis, deistis, bukan ya. Bukan dua-duanya. Kita ini orang Kristen yang percaya bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, kita percaya itu. Kita adalah orang yang percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Maka kita pakai yang mana? Lalu kita bilang yang paling dekat ya supernatural-natural. Dan saya tadi udah jabarkan, tidak. Ya, karena kalau kamu taruh supernatural-natural, maka sangat tidak konsisten. Kamu taruh kacamatanya adalah free mind, ya, autonomous mind, lawan deterministik atau mekanistik others, juga nggak konsisten dan banyak konsekuensinya. Maka kalau kita berangkat dari pengakuan iman kita, aku percaya kepada Bapa pencipta langit dan bumi, kita berangkat dari pengakuan yang berakar kepada Kejadian 1 dan 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan ekspresi-ekspresi iman dari Mazmur 104, Mazmur 119, Roma 8 mengenai segenap ciptaan yang menantikan saat pembebasannya karena mereka dibelenggu oleh kesia-siaan sekarang ini, maka kita akan sampai kepada skenario apa? Apa jadinya, atau kita harus pakai kacamata apa kalau kita buang kotak 2 itu, natur supernatur, atau kotak 2 yang ini, pikiran yang bebas atau pribadi yang bebas dan mekanisme, dan juga yang esensial, non-esensial, yang sangat egosentris ini, dan kita kembali kepada ini, melihat segala sesuatu sebagai ciptaan. Apa artinya melihat segala sesuatu sebagai ciptaan? Pertama, kita akan melihat alam bukan lawan dari manusia, bukan lawan dari Allah. Dan saya akan cenderung mengusulkan kita mendingan buang aja istilah alam. Ya, alam itu kan terjemahan dari natur ya. Alasannya tadi saya udah sebutin. Karena kalau kita bilang ini natur, lantas kemudian kita akan kesulitan menaruh apa-apa yang sepertinya itu bukan natur, tetapi ada di sana dan bukan Tuhan juga, yaitu kita taruh di mana. Lalu kalau kita taruh di supernatur, lantas kita nggak punya alasan membelah dua itu, natur dan supernatur. Jadi saya akan bilang, buang aja udah istilah natur itu, kita ganti aja sekalian. Jadi artinya judul kita malam ini adalah judul yang memang sengaja dibikin keliru. Ya, Allah dan alam. Itu judul nggak Kristen tuh, Allah dan alam. Yang lebih Kristen adalah Allah dan ciptaan. Allah dan ciptaan. Ya, jadi... Tapi ya oke, masa kita mau buang dari kamus ya? Istilah alam kita buang dari kamus. Enggak. Jangan dibuang lah. Tapi asal kita ngerti, itu enggak konsistennya di mana. Ya. Jadi Allah dan ciptaan. Nah, kalau kita bilang ini semua ciptaan, konsekuensi yang pertama, kita bilang manusia tidak tergantikan, tapi kita akan bilang hewan juga tidak tergantikan. Kalau kita bilang manusia mati nggak ada duanya, tapi hewan kalau punah juga nggak ada duanya. Ya, jadi apakah berarti hewan sama manusia setara? Saya akan bilang pergulatan atau pertanyaan apakah itu setara itu pun muncul dari satu asumsi. Apa? Asumsinya mesti di ranking. Segala keberadaan mesti di ranking. Segala keberadaan di ranking itu sejak kapan sih sebenarnya? Kenapa kita mesti melihatnya sebagai ada rankingnya? Coba ditanya. Ya karena bisa di ranking Pak. Saya kira itu satu-satunya jawaban. Dan itu jawabannya jujur. Tapi itu jawabannya salah tentunya. Bisa kan nggak tentu boleh ya. Bisa tidak membenarkan boleh kan gitu. Misalnya saya bisa bunuh kamu. Bisa lah ya. Nggak tentu bisa sih.
karena mungkin berantem kalah gitu ya. Tapi mungkin bisa pakai cara lain selain berantem gitu kan, diracunin atau apapun gitu. Ya bisa lah. Apa berarti saya boleh bunuh kamu? Nggak boleh kan? Gitu ya. Jadi ya oke. Bisa tidak implied? Boleh loh. Jadi karena kita bisa untuk kemudian membagi dua, kita nggak tentu harus bagi dua. Ya, karena kita bisa menyebutnya sebagai alam, nggak tentu kita harus bilang sebagai alam. Jadi ya oke. So kita akan bilang apa? Kalau segala sesuatu ini adalah ciptaan. Segala sesuatu ini bergantung kepada Tuhan, merupakan karya Tuhan. Dan segala sesuatu ini gak ada kita bisa bikin ranking. Tapi pertanyaannya adalah, apa perlu bikin ranking? Atau ini, apa perlu senantiasa bikin ranking? Dasarnya di dalam Alkitab apa kita bikin ranking? Sepanjang saya tahu, orang-orang seperti Plotinus memang bikin ranking, ya, orang-orang seperti Plotinus, dia bikin yang disebut sebagai chain of beings, ya, chain of beings, mulai dari benda mati sampai Tuhan. Dia bikin ranking begitu. Tapi dalam Alkitab ada dasarnya itu. Ngapain bikin ranking seperti itu? Ya, walaupun bisa. Tapi sebagai alternatifnya apa? Kita harus lihatnya alam ini. Saya kira atau ciptaan ini. Kita harus lihatnya saya kira sebagai ini. Sebagai satu kesatuan. Sebagai satu kesatuan, sebagai satu ekosistem. Jadi kalau kita lihat sebagai ciptaan dan pencipta, jadi dikotominya cuma ciptaan dan pencipta. Dan di dalam ciptaan itu sebagai satu sistem. Maka kita akan bilang apa? Sebuah sistem itu nggak ada yang boleh nggak ada. Dan saya akan cenderung bilang seperti yang Paulus katakan mengenai tubuh Kristus. Ada memang anggota yang lebih hina, ada anggota yang lebih mulia. Ada, bukan nggak ada, oke. Tapi yang lebih hina itu justru diberi penghormatan yang lebih lemah justru mendapat perlindungan yang lebih dari yang lebih hormat dan yang lebih kuat. Dalam tubuh Kristus itu tangan nggak bisa bilang pada mata, aku nggak perlu kamu. Atau mata bilang kepada tangan, kamu nggak perlu aku, dan aku nggak perlu kamu gitu, nggak bisa. Ya, setiap anggota itu saling memerlukan dan mereka itu tanpa menyangkali ada yang lebih lemah, ada yang lebih kecil, ada yang lebih berkuasa, bahkan ada yang lebih mulia, tanpa menyangkali itu. Tapi setiap bagian itu irreplaceable. Contohnya tadi saya katakan, bayangkan sebuah dunia tanpa atom hidrogen. Atom hidrogen itu kecil, nggak kelihatan. Gak ada itu, dunia kita nggak sama. Demikian dengan sebuah dunia tanpa lebah ya. Dunia tanpa lebah itu katanya punah ya, nggak ada manusia lagi kalau nggak ada lebah gitu kan. Ya jadi itu sesuatu yang kita perlu untuk pikirkan. Oke. So, lalu ini semua ini saya ada baca di Kejadian 1 ayat 26 bahwa mereka berkuasa. yes. Ini kan manusia lebih dari yang lain maksudnya. Oke. Apa itu berkuasa? Apa itu untuk menjadi tuan atas semuanya? Ya, ada banyak versi tuan ya. Nero itu tuan, Firaun itu tuan. Tapi Yesus juga tuan. Apa bedanya relasi Firaun sama rakyat dia di Mesir dengan relasi Yesus dengan murid-muridnya? Bedanya dalam relasi Firaun sama rakyat mati buat Firaun tahu aja enggak lah sama rakyatnya ya, kenal juga enggak, berterima kasih juga enggak, dan apa segala macam, mengakui juga enggak. Tapi Yesus sama murid-murid, Yesus itu mati bagi murid-muridnya. Yesus mencuci kaki Petrus loh. Ya, itu beda sekali. Jadi saya kira manusia berkuasa atas hewan-hewan. Kayak apa itu berkuasanya harusnya? Mendominasi, mengekstraksi. Nah, itu menjadi pertanyaan kita untuk kita gumulkan. Oke.
Saya kira gambaran perintah untuk berkuasa yang dijalankan dengan baik. Itu gambarannya muncul pada gambaran eskatologis dalam nubuatan nabi-nabi, dan muncul juga di dalam gambaran relasi di Taman Eden, atau kebalikan daripada kejatuhan relasi dalam Kejadian 3. Di Taman Eden juga sih, tapi setelah kejatuhan. Ya, itu kira-kira. Oke, so ya boleh, tapi ini pembahasan belum selesai sih. Tapi silahkan. Saya nggak dengar. Ada yang kuat, ada yang lemah. Yes, terus? Tergantung. Pertandingannya apa? Kalau adu panco kayaknya rata-rata cowok yang menang sih. Tidak dijawab sih ya. Lebih kuat mana? Di dalam Alkitab nggak dijawab lebih kuat mana loh. Penolongnya sepadan diciptakan, ya. Apakah dipanggil sebagai kepala karena lebih kuat? Enggak. Dalam Alkitab, alasannya itu bukan. Of course, tapi di dalam Alkitab kita kan belajarnya berpikir Alkitabiah. Di dalam Alkitab alasan yang dipakai itu bukan. Alasan yang diberikan Paulus misalnya karena dia diciptakan pertama. Bukan karena lebih kuat loh. Walaupun of course dari sumber yang lain kita bilang misalnya sumbernya adalah gua nonton 100 kali pertandingan panco antara cowok dan cewek, tapi nggak pernah sih. Saya kayaknya 1 kalinya nggak pernah. Ya, tapi oke. Ya, setidaknya dalam surat Paulus, karena diciptakan pertama, karena Adam yang diciptakan terlebih dahulu dan bukan Hawa, gitu, ya. Tapi kalau mau di follow up lagi ya, tentu karena Adam yang menerima firman Tuhan terlebih dahulu, itu entails itu, ya. Dan bukan karena Adam selalu benar, cowok selalu benar, cewek kalau kurang ajar gampar aja langsung nangis, bukan karena itu. Ya, oke, so iya, lalu saya lanjutkan sedikit ya. Saya selesaikan dulu aja. Jadi gambaran ini membawa kita kepada visi gerakan ekologi atau visi ekologis lah ya, visi mengenai environment yang lebih alkitabiah. Dan dalam visi itu kita bukan jadi panteis, kita bukan jadi pietis ya. Kalau pietis itu gimana? Pokoknya manusia selamat, yang lain ya nggak peduli deh. Yang penting kita nanti sama Tuhan diangkat ke surga ya udah gitu. Kita nggak di sini lagi ya, bye bye kelinci ya, ingatannya baik dulu. Kayak mungkin dulu masa kecil suka baca Donald Bebek gitu. Sekarang udah nggak menarik lagi Donald Bebek ya. Donald Bebek boleh punah saja, nggak apa-apa lah. Cuman masa kecil saya bahagia ya udah gitu. Enggak seperti itu sih ya. Tapi juga bukan deistik mekanis, bukan juga ya, bukan antroposentrik juga, ya. Tapi juga tidak meninggalkan tanggung jawab manusia, ya. Jadi kayak apa itu? Ya seperti ini. Alkitab memanggil kita, kalau kita lihat di dalam Kejadian ya pasal 1 tadi itu ya, cerita penciptaan. Tadi udah sempat disinggung ya. Dalam cerita penciptaan ada 5 perintah diberikan pada manusia. Ayat ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Lalu 5 perintah itu dikatakan dalam ayat 28 ya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan. 5 perintah ini seringkali ditafsirkan sebagai visi dominasi ya, sama orang-orang kayak Lynn White misalnya, ditafsirkan sebagai visi dominasi. Jadi model yang dipakai ya model yang nomor 4 ya, karena manusia yang punya kesadaran, seringkali dikatakan mengenai hanya manusia bisa berelasi sama Tuhan.
Saya kira itu nggak alkitabiah ya, karena jelas-jelas dalam Mazmur 104 Tuhan itu berelasi dengan singa-singa, singa-singa berelasi dengan Tuhan. Ya, tapi singa kan nggak berdoa, Pak. Iyalah, memangnya ada yang bilang singa berdoa? Enggak lah. Burung-burung kan nggak pergi ke gereja, Pak. Walaupun burung gereja banyak di gereja, ya oke. Tapi kan burung-burung tidak ambil perjamuan kudus. Ya, saya tahu. Tapi tidak dikatakan, dikatakan bahwa burung-burung dan hewan-hewan itu berelasi sama Tuhan loh. Dikatakan di dalam Alkitab. Ya, berelasi itu kan tidak harus berdoa, baca Alkitab, lalu ada orangutan PA gitu. Enggak harus begitu kan berelasi itu. Betul ya? Kayak kamu kalau punya, nah ini saya katakan aja misalnya apa ya, kalau kamu punya manusia lain yang belum punya kapasitas bicara, belum punya kapasitas berpikir, apa dikatakan kamu nggak punya relasi sama dia? Contoh, kamu punya bayi. Ya, nah ini beberapa di antara kita bakal punya bayi kayaknya. Kalau kamu nanti punya bayi, ya bayimu itu nggak bisa ngomong. Bayimu itu arguably IQ-nya lebih rendah daripada burung gagak. Burung gagak katanya kemampuan processingnya itu kayak anak umur 7 gitu ya. Bayi ya di bawah burung gagak. Tapi kamu nggak punya relasi sama bayimu, punya kan? Relasi nggak harus lewat kata-kata, nggak harus lewat inteligensia, PA bareng, let's say, nggak harus lewat gitu kan? Demikian Tuhan berelasi sama burung gagak dan dengan hewan-hewan dalam Alkitab, ya. Jadi bukan hanya lewat maklar yang namanya manusia. Tuhan tuh berelasi nggak hanya lewat manusia. Seringkali dalam skenario kayak gini, seolah-olah Tuhan tuh cuma berelasinya sama manusia. Gue taunya sama lo, nanti lo yang dealing sama yang dibawa lo. Tuhan kita tuh bukan elitis kayak begitu, enggak. Tuhan itu berfellowship dengan segenap ciptaan. Jadi saya akan lebih cenderung pakai gambaran itu manusia di tengah. Ya, manusia di tengah. Dalam fellowship lah dengan semuanya. So, dalam gambaran seperti itu, kita akan melihat apa? Kita akan melihat, kita kalau tanya ya, saya tuh hidup harus ngapain? Perjuangan saya tuh harus saya arahkan kemana? Dengan kata lain, panggilan kita apa? Maka kita itu nggak cuman lihat kepada, nah ini poin penting ya. Kalau kita pakai model ini, dan seringkali kita modelnya ini ya, 1 sama 2 sama 4 ya. Dalam alam sekuler kita, seringkali model kita ini 2 sama 4 nih. 3 ini kayaknya kita udah buang lah. Seringkali orang udah nggak terlalu religius, itu maksudnya nggak terlalu mementingkan yang di situ gitu ya. Oke. Modelnya 2 sama 4. Nah, kalau model 2 sama 4, kita kalau menggumulkan panggilan gimana? Panggilan hidup saya itu hidup mau ngapain? Kita seringkali pakai model ini. Kamu sendiri maunya apa? Atau Tuhan maunya apa? Jadi maunya kamu, maunya Tuhan. Ada yang hilang di sana. Karena segala yang ada itu kan gak cuma kamu sama Tuhan. Apa yang hilang? Dunia ini. Alias 99,9999999% dari realitas itu yang hilang, ya kan? Padahal itu yang penting untuk kamu tanya, kamu masukkan dalam perhitungan kamu, untuk kamu memutuskan untuk apa kamu ada, ke arah mana perjuanganmu, apa panggilan Tuhan buat kamu, ya. Dan bukankah itu juga yang Tuhan kemudian digambarkan ya, lakukan sewaktu dia mendapati ada yang hilang dalam hidup Adam. Gak baik manusia itu seorang diri. Lantas kemudian Adam berpaling kemana sih? Kepada dirinya sendiri. Mengikuti kata hatinya. Bukan kan? Adam mencari di antara hewan-hewan. Alias segala yang ada.
tapi tidak menjumpai kawan yang sepadan di sana. Lalu Tuhan kasih kawan yang sepadan. Alias ketika kita bertanya-tanya ya dalam hidup kita, ada yang hilang, untuk apa saya ada, ke arah mana saya menuju. Kita jangan cuma melihat kepada keinginan kita, lalu membandingkannya dengan keinginan Tuhan. Let's say begitu, seolah-olah kita tahu keinginan Tuhan itu apa. Dan seringkali dari cara kita bergumul ya, saya pengen tahu keinginan Tuhan, terus gimana sih kamu tahu keinginan Tuhan? Baca Alkitab. Alkitab kan isinya keinginan Tuhan. Iya, terus di Alkitab kamu ketemu gitu, Tuhan mau kamu jadi insinyur teknik sipil bagian bikin gedung bertingkat 17 ya, jangan bertingkat 71 gitu. Kayak begitu gitu. Gak ada lah di Alkitab kan. Jadi, padahal pergumulan kamu kan kayak begitu. Tuhan mau saya jadi dosen atau jadi guru ya. Di Alkitab kamu cari sampai mati juga gak ada jawabannya kan. Jadi gimana kamu cari? Ya kamu lihat kepada the rest of creation, other than yourself, other than human beings. Kan gitu. Ya, kenapa? Karena kita ini hidup dalam bukan matriks kosong kayak itu ya, pertemuannya Morpheus sama Neo itu, matriks kosong itu. Bukan, kita ini hidup dalam sebuah rumah. Tuhan taruh kita dalam sebuah rumah. Rumah yang udah ada perabotannya. Rumah yang bukan rumah hantu yang kosong. Rumah dari Bapa kita. Dan yang di sekeliling kita itu kawan-kawan kita. Atau kita mungkin pakai istilah rakyat kita, bolehlah. Ya, rakyat kita. Yang adalah peliharaan Tuhan. Peliharaan dan tanaman Tuhan. Pohon-pohon di Libanon yang ditanam oleh Tuhan katanya. Ya, singa-singa yang diberi makan oleh Tuhan. Dan itu semua dikatakan oleh Pemazmur 104 ini sebagai pekerjaan Tuhan. Betapa banyak pekerjaanmu ya Tuhan. Yang disebut pekerjaan Tuhan itu apa sih? Menyelenggarakan keberadaan. Dan termasuk melalui manusia. Ya, ketika dikatakan mengenai kapal-kapal yang berlayar, orang yang pergi ke pekerjaannya, itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan dalam Mazmur 104 itu. Jadi kerjaan Tuhan bukan cuma memberi makan singa-singa ya, tapi juga memelihara kapal-kapal yang berlayar. Oke? So, ini visinya. Jadi, kalau kamu masih belum terlalu yakin, juga boleh baca Yoel, ya Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 kan ngomongin soal apalah teruna-teruna mendapat penglihatan ya, orang-orang tuamu ya, semuanya dicurahi Roh Kudus dan seterusnya. Tapi itu tidak diceraikan seperti dalam tradisi Roma 8 juga, tidak diceraikan dari apa yang dialami hewan-hewan ya. Coba lihat dari Yoel supaya kita sama-sama bisa lihat ya. Yoel pasal yang kedua, kalau kita lihat 28 sampai 29 itu kan yang terkenal ya. Akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia, anak kamu laki-laki dan perempuan bernubuat dan seterusnya ya. Tapi dalam ayat ke-22 dikatakan, jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya. Pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Jadi Tuhan menyapa bukan hanya Bani Sion dalam redemption ya, atau dalam consummation, tetapi juga hewan-hewan. Hewan-hewan. Ya. Karena mereka semua adalah peliharaan Tuhan. Ya. Roma 8 itu ngomongin segala makhluk melihat kepada anak-anak manusia karena mereka menantikan pembebasan mereka juga ya. Kamu juga bisa lihat dalam Hosea pasal yang keempat ya. Hosea pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Gambaran negatif, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Nah, kenapa Tuhan menyebutkannya begitu ya? Binatang di padang, burung di udara, ikan-ikan di laut. Kamu langsung ingat Kejadian 1, ya kan? 3 domain atas, daratan,
lautan. Dan 3 domain itu punya penguasanya, penguasa atas, burung-burung, penguasa bumi, binatang-binatang di padang, dan laut, ikan-ikan. Ya. Dan di atas semuanya manusia yang terpanggil memimpin. Oke, terpanggil memimpin semuanya. Dan yang berkabung, semuanya itu, seluruh ciptaan. Jadi dari creation, fall, dan redemption, dan sampai kepada consummation, kita melihat, lebih baik kita tidak melihat itu manusia lawan non-manusia, tapi kita melihat semuanya sebagai creation. Ya, ada creational monism. Lebih baik kita melihatnya begitu. Dan panggilan kita adalah untuk menjadi seorang gembala, ya mungkin ya, sebagai seorang gembala, karena mereka adalah anggota tubuh yang lebih lemah lah, so to say, ya, hewan-hewan, tanah, mereka turut menderita, ya, maka kita terpanggil untuk ya menghidupi kehidupan yang baru sebagai masa depan bagi mereka juga. Jadi ada masa depan bukan hanya bagi manusia, tapi bagi alam, ya, yang kita sebut sebagai alam. Kami bersyukur ya Tuhan untuk PA kami, kiranya Engkau yang terus memberkati apa yang sudah dikatakan melaluinya. Engkau memimpin umat-Mu untuk punya pengharapan dan berjalan dalam pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.